Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Hingga hari ini Allah masih memperkenankan kita mengikuti majelis pagi ya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan majelis pagi pada hari ini, mari sama-sama kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat majelis pagi kemarin, pekan lalu? Oke, alhamdulillah ada yang masih ingat ya. Nah, hari ini insya Allah majelis paginya melanjutkan pembahasan majelis pagi yang pekan lalu. Oke, nah jadi tema hari ini yaitu adalah apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Baik anak-anak, kita bahas dari perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu adalah keluarnya kotoran dari pembuangan depan maupun belakang, baik itu buang air kecil, buang air besar, maupun buang angin. Hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian berhadas, maka Allah tidak akan menerima sholatnya, kecuali setelah dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas itu? Ia menjawab, itu adalah buang angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, itu adalah tidur lelap yang membuatnya hilang kesadaran. Dalilnya adalah hadis Sofwan bin Asal yang menyatakan, apabila kami dalam perjalanan, Rasulullah SAW menyuruh kami agar tidak melepas sepatu atau kasut selama 3 hari 3 malam, kecuali jika hendak mandi junub, buang air dan tidur. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, hilangnya kesadaran atau akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Ijma ulama menetapkan semua faktor tersebut membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudhu, dan setiap wanita yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudhu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian perkara yang kelima adalah makan daging unta. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wudhulah setelah makan daging unta dan tidak perlu berwudhu setelah makan daging kambing. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian kita akan bahas perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Yang perkara ini sangat biasanya menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, adapun perkara yang tidak membatalkan wudhu ini adalah kita ambil dalilnya dari pendapat ulama ya. Nah, jadi perkara-perkara ini adalah pendapat ulama yang terbanyak. Nah, perkara yang tidak membatalkan wudhu yang pertama adalah muntah. Nah, ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan bahwa muntah dapat membatalkan wudhu, tapi hadis itu lemah dan tidak dapat dijadikan dalil. Karena itu banyak ulama peneliti yang berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa. Yang kedua, keraguan orang yang telah berwudhu. Seandainya ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka keraguan ini tidak menjadi masalah dan wudhunya tidak batal, baik ketika sedang sholat maupun di luar sholat, kecuali jika memang telah buang angin atau buang air. Nah, maka itulah yang membatalkan wudhu. Abad bin Tamim meriwayatkan bahwa pamannya berkata, ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang dihantui keraguan ketika sholat. Nabi SAW menjawab, dia tidak boleh membatalkan sholatnya sampai mendengar suara atau mencium bau. Nah, ini maksudnya kalau mencium bau dari buang angin atau suara dari buang angin. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian perkara yang ketiga, perkara yang tidak membatalkan wudhu, yaitu adalah tertawa saat sholat.
Tertawa ketika sedang sholat tidak membatalkan wudhu karena dalil yang berkenaan dengan masalah ini adalah lemah. Kalau tertawa saat sholat ini itu adalah yang membatalkan sholat ya. Kemudian yang keempat, memandikan mayat. Tidak ada dalil sahih yang menerangkan bahwa memandikan mayat membatalkan wudhu. Yang ada hanya dalil yang menganjurkan berwudhu dan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Kemudian yang kelima, darah yang keluar dari tempat yang tidak normal, baik karena luka ataupun hijamah dalam jumlah sedikit atau banyak. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis secara mu'allaq volume 1 halaman 281, sedangkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang sama secara mausul bahwa Hasan Al-Basri berkata, hingga saat ini kaum muslimin terus mengerjakan sholat dengan luka di tubuh mereka. Imam Bukhari radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memijit jerawat hingga mengeluarkan darah, tapi dia tidak wudu, tidak berwudu lagi setelah karena wudunya terjaga. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih bahwa Umar tetap sholat meskipun lukanya mengeluarkan darah. A'bad bin Bishr terkena anak panah ketika sedang sholat dan dia tetap melanjutkan sholatnya. Sudah pasti Nabi SAW mengetahui semua kejadian itu, tapi beliau tidak mengingkari sahabat-sahabatnya yang tetap melanjutkan sholat dengan luka yang mengeluarkan darah. Seandainya darah yang keluar itu membatalkan wudhu, maka beliau akan menjelaskannya di perang tersebut, karena tidak boleh menunda penjelasan pada saat kan. Nah, itu adalah perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Kemudian mari kita bahas perkara apa saja yang membatalkan tayamum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tayamum itu adalah cara yang kita lakukan untuk bersuci jika tidak ada air untuk berwudu. Nah, jadi perkara-perkara yang membatalkan tayamum sama dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ditambah jika ada menemukan air ketika anak-anak ketika misalnya sedang berada di satu daerah kemudian pergi ke daerah lainnya, nah di daerah tersebut sudah ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Maka sebelum sholat hendaknya dia berwudu karena sudah ada air. Nah, bagaimana jika sudah sholat dengan sebelumnya bertayamum, kemudian tiba-tiba kemudian ada air? Nah, apakah sholatnya batal? Nah, di sini para ulama berpendapat bahwa itu ya tadi ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sudah tahu apa saja hal yang membatalkan wudu, yang tidak membatalkan wudu, dan hal yang membatalkan tayamum. Baik anak-anak, cukup sekian ya majelis pagi pada hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.